Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku perusak yang akan muncul di akhir zaman. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan satu dari 10 tanda kiamat besar yang pernah disabdakan Nabi Muhammad. Mereka adalah golongan manusia keturunan Yafits bin Nuh alaihissalam, nenek moyang bangsa Turk. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati kecuali melahirkan keturunan 1000 orang atau lebih. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia pun naik ke puncak gunung. Namun ketika Nabi Nuh mengundang Yafits tidak menyambut panggilannya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafits sebagai makhluk yang terjelek." Keturunannya adalah Ya'juj dan Ma'juj serta orang-orang Turki. Yafits pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana, dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayashi, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Sakalibah dan Romawi. Sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayashi orang-orang Ajam. Keturunan Sanaf adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman. Kemudian seiring berjalannya waktu Ya'juj dan Ma'juj memiliki keturunan yang sangat banyak. Mereka suka merampas dan membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan mereka sama sekali tidak mengerti ucapan dan bahasa daripada orang-orang. Sehingga beberapa orang desa yang ada di sekitarnya merasa terancam dengan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj ini. Hingga ketika Raja Zulkarnain melakukan perjalanan dari barat dan ke timur, dia pun singgah di antara 2 pegunungan di dekat para penduduk desa. Para penduduk desa akhirnya meminta kepada Raja Zulkarnain untuk membuat tembok pemisah di antara mereka dan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Raja Zulkarnain pun membangun tembok untuk mereka dan Raja Zulkarnain mengatakan bahwa ini adalah rahmat daripada Tuhanku, apabila janji Tuhanku telah datang maka dia akan menjadikan tembok ini pecah dan jebol. Ada sebuah kisah menarik tentang pencarian lokasi tembok yang konon pernah dibangun oleh Raja Zulkarnain. Salah satu kisah ini berawal dari mimpi Khalifah Abbasiyah, Al-Watsik, dan ekspedisi yang dipimpin oleh Syaikh Salam Tarjuman. Catatan ekspedisi ini terekam dalam kitab Nuzhat al-Mushtaq karya Al-Syarif Al-Idrisi. Syaikh Salam diutus oleh Al-Watsik, Khalifah Abbasiyah, untuk mencari tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Al-Watsik mendapat mimpi bahwa tembok itu telah runtuh, sehingga dia mengirimkan salam bersama sekelompok pemuda kuat, dibekali ribuan dinar dan dirham, untuk memulai perjalanan panjang. Salam, seorang pengembara asal Turki, berangkat dari Samara menuju Armenia, kemudian melintasi wilayah-wilayah asing hingga sampai di pegunungan yang dipercaya sebagai lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj. Setelah melalui perjalanan yang berat, mereka tiba di lembah yang dipagari tembok besi. Di sana, Salam mendapati tembok tersebut telah retak dan bahkan mengambil serpihannya untuk ditunjukkan kepada Khalifah. Salam menceritakan bahwa penduduk setempat memiliki kebiasaan mengetuk pintu besi 3 kali sehari, mendengar gema suara dari balik tembok, seolah ada makhluk yang bersembunyi di baliknya. Mereka mengaku pernah melihat sosok-sosok kecil di atas tembok, namun angin kencang menerbangkan mereka. Ekspedisi ini memakan waktu 28 bulan, dengan berbagai tantangan dan pengorbanan, dan Salam akhirnya kembali ke istana untuk melaporkan hasilnya. Tak lama setelah itu, Khalifah Al-Watsik meninggal di usia muda. Beberapa dekade kemudian, Khalifah Al-Muqtadir juga mengirim ekspedisi ke wilayah utara, dipimpin oleh Ahmad Ibnu Fadlan, yang menghasilkan laporan menarik tentang masyarakat di wilayah Volga, lengkap dengan rincian budaya dan agama mereka. Nabi Muhammad telah memperingatkan bahwa suatu hari nanti, dinding tersebut akan runtuh. Tanda-tanda akhir zaman telah jelas terlukis dalam hadis-hadis beliau. Rasulullah pernah bersabda, "Hari ini, sebuah celah telah terbuka di dinding Ya'juj dan Ma'juj, sebesar lingkaran ibu jariku dan jari telunjukku." Itu adalah awal dari kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Ya'juj dan Ma'juj akhirnya keluar, mereka akan menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka, melahap sumber air, dan menebarkan kematian dan kehancuran dari segala penjuru bumi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, hingga ketika Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan, mereka akan bergegas turun dari setiap tempat yang tinggi, dan janji yang hakiki itu semakin mendekat. Peristiwa ini adalah salah satu tanda besar datangnya hari kiamat, hari yang tidak dapat dihindari. Rasulullah pun mengingatkan bahwa sebelum kiamat, akan ada 10 tanda besar yang muncul, di antaranya Ya'juj dan Ma'juj, sang penghancur dunia.
Hadits Nabi menyebutkan bagaimana di masa depan, ketika Isa bin Maryam turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal, Allah akan memberikan kabar kepadanya tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada seorang pun yang mampu melawan mereka. Mereka akan turun bagaikan gelombang besar, melewati danau Tiberias, menghabiskan airnya hingga kering, seolah menghapuskan jejak kehidupan. Mereka akan menyatakan dengan sombong, kami telah menghabisi semua manusia di bumi. Kini mari kita bunuh mereka yang ada di langit. Mereka bahkan akan menembakkan panah mereka ke langit, dan Allah akan mengembalikan panah itu dengan tanda-tanda darah, seolah-olah mereka telah mencapai langit. Dalam keadaan putus asa, Nabi Isa dan para pengikutnya akan berdoa kepada Allah. Doa mereka akan dijawab dengan cara yang tak terduga. Allah akan menurunkan penyakit misterius yang mematikan ke leher Ya'juj dan Ma'juj, membunuh mereka seketika seperti binatang yang terkapar. Setelah itu, bumi akan dipenuhi bau busuk tubuh mereka, hingga Nabi Isa harus kembali berdoa agar Allah mengirim burung-burung besar yang akan membersihkan mayat mereka dan melemparkan mereka ke tempat yang jauh, menghapus jejak kehadiran mereka dari muka bumi. Ini adalah peringatan bagi umat manusia. Meski Ya'juj dan Ma'juj saat ini masih terkurung, hari ketika mereka bebas dan menyebarkan kekacauan semakin mendekat. Rasulullah pernah menceritakan bahwa setiap hari, mereka menggali dinding yang mengurung mereka, berharap untuk meloloskan diri. Namun, pada saat mereka hampir berhasil, mereka berkata, besok kita akan melanjutkan, tetapi keesokan harinya, dinding tersebut kembali seperti semula. Hingga ketika waktu yang telah ditetapkan tiba, Allah akan mengizinkan mereka untuk keluar. Saat itu tiba, umat manusia akan menyaksikan kehancuran yang tak terbayangkan. Hadis-hadis sahih menjelaskan dengan jelas tentang mereka, dan bukti-bukti dari Al-Quran memperkuat kebenaran ini. Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tentang upaya mereka untuk keluar dari kurungan mereka adalah kebenaran yang akan terwujud ketika masa yang ditetapkan telah tiba. Hingga saat itu, kita hanya bisa bersiap dan berdoa agar Allah melindungi kita dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj, serta semua peristiwa besar yang akan datang di akhir zaman. Sesungguhnya, hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik. Dalam lembar-lembar manuskrip tua yang terselip di antara bayang-bayang perpustakaan zaman silam, tersimpanlah tafsir dari seorang cendekiawan bernama Imran Hosein. Sebuah penafsiran yang tak hanya menyingkap tabir ayat-ayat suci, namun juga merasuk ke dalam labirin sejarah, budaya, dan konspirasi yang menggetarkan jiwa. Hosein, seorang pemikir Islam yang menimba ilmu di Madrasah Alimiyah Pakistan, sebuah institut yang tak sekadar mencetak ulama, melainkan meramu ajaran suci dengan nuansa modernitas, menyajikan pandangan yang berbeda tentang sosok-sosok misterius Ya'juj dan Ma'juj. Bermula dari definisi yang tersembunyi dalam kedalaman bahasa Arab, Hosein mengikuti jejak Tamam Adi, seorang ahli semantik yang meneliti akar kata, ajaja, menyiratkan makna aktif dan pasif dalam nama-nama Ya'juj dan Ma'juj. Seolah-olah dua sisi dari koin yang sama, Ya'juj adalah perwujudan kekuatan yang barbar, sementara Ma'juj tampil sebagai korban, namun keduanya memiliki peran dalam drama panjang peradaban manusia. Sebuah kontradiksi yang mencerminkan dunia yang penuh tipu daya, di mana pelaku kekejaman dapat menyamar sebagai korban yang tak berdosa, dan yang salib bisa jadi hanyalah cangkang kosong yang terbalut kemunafikan. Namun, di balik selimut penafsiran yang kaya akan makna semantik ini, Hosein melangkah lebih jauh. Ia menyusuri jejak kaki Ya'juj dan Ma'juj dari sejarah hingga mencapai suku Khazar dari Eropa Timur. Mereka dianggap oleh Syekh Imran Hosein sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Khazar, sebuah bangsa yang telah lama hilang dari catatan sejarah dunia, dan telah dianggap bahwa mereka telah dikurung oleh Raja Zulkarnain, dan kemudian mereka pun berhasil lepas kemudian berbaur dengan masyarakat yang ada di seluruh dunia, mengikuti budaya dan juga agama-agama yang ada di dunia, sehingga jejak mereka tidak terdeteksi lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga mengubah keyakinan mereka menjadi Yahudi dan Kristen, menjadi titik awal bagi Hosein untuk menggambarkan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj telah terlepas dari belenggu mereka. Tak hanya sekadar entitas misterius yang tersembunyi dalam lembaran kitab, menurut Hosein mereka telah merasuk ke dalam jantung kekuasaan dunia modern, menyebar seperti angin yang tak terlihat, namun menghancurkan dengan kekuatan yang tak terduga. Pandangan ini, yang disandarkan pada interpretasi surat Al-Anbiya ayat 96. Yang artinya, sehingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka maka mereka pun akan turun dari segala sisi. Menurut Imran Hosein, tafsiran ayat ini adalah mereka akan menguasai dan turut andil dalam berbagai permasalahan dunia. Ayat ini membawa kita pada masa di mana Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya muncul dalam bentuk kekuatan fisik, tetapi juga dalam politik global yang syarat intrik. Mereka, menurut Hosein, telah menjadi bagian integral dari aliansi-aliansi besar dunia, Inggris, Amerika dan Israel di satu sisi, serta Rusia di sisi lain.
Dua kekuatan yang terus-menerus berperang, saling menjatuhkan, namun di balik layar, sama-sama digerakkan oleh kekuatan Yajuj dan Majuj yang tak kasat mata. Dunia ini, tatanan modern yang penuh dengan konflik dan kebohongan, adalah panggung di mana mereka beraksi, menciptakan kehancuran global yang tak pernah berhenti. Maka, Tafsir Hosein pun mengaitkan situasi dunia kontemporer dengan surat Al-Kahfi ayat 99 yang artinya, "Dan pada hari itu kami biarkan Yakjud dan Makjuj berbaur satu dengan yang lainnya." Ayat ini menyatakan kepada kita di mana Yajuj dan Majuj akhirnya saling bertabrakan, menghancurkan satu sama lain, dan meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Benturan dua kekuatan besar ini, dengan Yerusalem sebagai pusat gravitasi, menurut Hosein, adalah bukti nyata bahwa kita sedang hidup di zaman yang dipenuhi oleh nafas-nafas Yajuj dan Majuj. Dalam kelamnya penafsiran ini, Yerusalem bukan sekadar kota suci yang diperebutkan, melainkan simbol dari puncak ambisi kekuasaan mereka. Setiap upaya untuk merebut kota itu dari tangan umat Islam, bagi Hosein, adalah manifestasi dari niat jahat Yajuj dan Majuj yang berabad-abad telah diwaspadai. Dan kini, aliansi besar dunia yang terpecah, meski tampak saling berperang, sebenarnya memiliki tujuan yang sama, menguasai Yerusalem dan membenamkan dunia dalam kekuasaan kegelapan. Namun, tak semua sepakat dengan tafsir ini. Sirajuddin Bariki, seorang pengkritik keras tafsiran Hosein, menunjukkan inkonsistensi dalam pemahaman Hosein mengenai sosok fisik Yajuj dan Majuj. Dalam argumen Bariki, Hosein sengaja menyingkirkan riwayat-riwayat klasik tentang ciri-ciri fisik mereka yang lebih dekat dengan bangsa Asia Tengah, demi mempertahankan gagasannya bahwa Yajuj dan Majuj adalah bangsa Eropa Timur. Apakah ini kesengajaan atau sekadar kehilafan? Bariki menilai tafsiran Hosein sebagai sesuatu yang non-ilmiah, membangun narasi dari asumsi-asumsi yang tak sepenuhnya dapat divalidasi. Namun, di balik kritik tersebut, tafsir Imran Hosein tetap membuka lembaran baru dalam kajian Islam. Dengan pendekatannya yang berani dan penuh dengan semangat zaman modern, ia mengajak kita untuk merenungkan diri. Jika Yajuj dan Majuj adalah simbol dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia, apakah kita tak sedang bertindak serupa dengan mereka? Setiap kali kita menabur konflik, merendahkan nilai kemanusiaan, atau menghisap sumber daya alam tanpa batas, tidakkah kita sedang menyuburkan warisan Yajuj dan Majuj di bumi ini? Maka, tafsir Hosein bukan hanya sekadar spekulasi tentang masa depan atau sejarah yang telah berlalu. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah kita sendiri, mengajak kita untuk menilai, untuk mengevaluasi, apakah kita telah tersesat di dalam gelombang kehancuran yang sama. Dan pada akhirnya, seperti aliran takdir yang tak pernah berhenti, kita hanya bisa bertanya, siapakah sebenarnya yang akan bertahan di tengah badai yang menggulung dunia ini? Salah satu peta tertua dan paling menarik, yang dikenal sebagai Tabula Rogeriana, karya seorang ilmuwan muslim bernama Muhammad Al-Idrisi, tampaknya menyimpan sebuah misteri besar terkait Yakjuj dan Makjuj. Tapi sebelum kita menggali lebih dalam tentang misteri ini, mari kita kenali dulu siapa Al-Idrisi. Al-Idrisi lahir sekitar tahun 1100 Masehi di kota Ceuta, di Afrika Utara, yang sekarang menjadi bagian dari Spanyol, tetapi pada masa itu merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Muslim. Sebagai anggota dari keluarga bangsawan Arab yang kaya dan berpengaruh, ia mendapat kesempatan untuk belajar di berbagai pusat pendidikan terkemuka. Latar belakang keluarganya juga memungkinkan Al-Idrisi untuk memiliki akses ke buku-buku dan manuskrip-manuskrip langka yang menjadi landasan awal bagi kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Pendidikan Al-Idrisi tidak hanya mencakup bidang teologi, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan alam, filsafat, matematika, dan tentu saja geografi. Ketertarikannya terhadap dunia geografi membawanya pada perjalanan intelektual yang panjang, mengumpulkan informasi dari berbagai tempat dan sumber, mulai dari para pelaut, pedagang, dan berbagai manuskrip kuno yang ia temukan selama perjalanannya. Perjalanan hidup Al-Idrisi sebagai seorang ilmuwan tidak bisa dipisahkan dari konteks kebudayaan dan intelektual dunia Islam pada masa itu. Dunia Muslim pada abad ke-10 hingga ke-12 dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam, di mana para sarjana dari berbagai latar belakang budaya dan agama berkumpul di kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Idrisi merupakan bagian dari gelombang intelektual ini, yang memanfaatkan jaringan perdagangan dan komunikasi yang luas di dunia Islam untuk memperoleh data dan informasi dari berbagai wilayah yang jauh. Dalam pencariannya, Al-Idrisi menelusuri catatan-catatan geografi dari para ilmuwan Yunani kuno seperti Ptolemas Ptolemy, yang karyanya, Geographia, menjadi salah satu referensi utama bagi ilmuwan Muslim. Namun,
Ia tidak sekadar menerima mentah-mentah informasi yang diperoleh. Al-Idrisi melakukan revisi, memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam catatan Yunani kuno, dan melengkapi dengan data-data baru yang ia dapatkan dari sumber-sumber lokal maupun hasil perjalanannya sendiri. Puncak karir Al-Idrisi terjadi ketika ia diundang oleh Raja Roger II dari Sisilia, seorang penguasa Normandia yang sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan Islam, untuk tinggal di istananya di Palermo. Disinilah, pada awal abad ke-12, Al-Idrisi mulai mengerjakan proyek terbesar dalam hidupnya, yaitu membuat peta dunia yang komprehensif. Raja Roger II sendiri merupakan salah satu dari sedikit penguasa Eropa yang bersedia menerima dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dari dunia Muslim. Ia melihat pentingnya informasi yang dapat membantu pengelolaan kerajaannya, terutama dalam hal perdagangan dan navigasi. Kolaborasi antara Roger II dan Al-Idrisi menjadi contoh langka dari pertukaran intelektual antara dunia Kristen Eropa dan dunia Muslim. Selama bertahun-tahun, Al-Idrisi bekerja dengan tekun di Istana Palermo, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk catatan perjalanan para pedagang dan penjelajah. Hasil dari kerja kerasnya adalah sebuah peta dunia yang sangat akurat dan detail untuk zamannya, yang kemudian dikenal dengan nama Asteris Tabula Rogeriana Asteris atau Peta Roger. Tabula Rogeriana, yang diselesaikan pada tahun 1154, merupakan salah satu peta paling rincin yang pernah dibuat pada masa itu. Peta ini menggambarkan dunia dari Spanyol di barat hingga Cina di timur, dan dari Laut Mediterania di utara hingga pedalaman Afrika di selatan. Uniknya, peta ini menggambarkan dunia terbalik dari perspektif modern kita, utara di bawah dan selatan di atas. Selain peta dunia, Al-Idrisi juga menulis sebuah buku pendamping berjudul Nuzhat al-Mustaq fi Ihtirak al-Afaq, kenikmatan mereka yang ingin melintasi dunia, yang merupakan uraian rincin mengenai geografi dunia, berdasarkan informasi yang ia kumpulkan. Buku ini tidak hanya berisi informasi tentang kota-kota dan negara-negara yang ada pada zamannya, tetapi juga deskripsi tentang kondisi ekonomi, sosial, dan budaya dari berbagai wilayah. Tapi ada sesuatu yang menarik di bagian utara peta ini, sebuah tempat yang dikaitkan dengan legenda Yakjuj dan Makjuj. Dalam peta Al-Idrisi, di wilayah utara Asia, ada sebuah tembok besar yang dia sebut sebagai benteng Yakjuj dan Makjuj. Peta ini menggambarkan sebuah struktur yang dikenal sebagai penghalang atau dinding raksasa yang menjaga umat manusia dari ancaman Yakjuj dan Makjuj. Nama Yakjuj dan Makjuj sendiri berasal dari berbagai teks keagamaan. Dalam Islam, mereka disebutkan dalam Al-Quran, di Surah Al-Kahfi dan Surah Al-Anbiya, sebagai dua suku perusak yang akan muncul di akhir zaman. Tapi, dari mana asal legenda ini? Bagaimana dua suku yang begitu misterius bisa terhubung dengan peta yang dibuat oleh Al-Idrisi di abad ke-12? Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Raja Zulkarnain membangun tembok yang sangat kuat untuk menahan Yakjuj dan Makjuj agar tidak menghancurkan dunia. Ada banyak spekulasi tentang siapa Zulkarnain ini. Beberapa mengatakan dia adalah Alexander Agung, sementara yang lain berpendapat bahwa dia adalah Cyrus dari Persia. Namun, tembok yang disebutkan dalam cerita ini telah menginspirasi banyak teori tentang di mana sebenarnya lokasi Yakjuj dan Makjuj ini berada. Beberapa sejarawan percaya bahwa tembok yang dimaksud mungkin adalah tembok besar China, sementara yang lain mengatakan bahwa tembok ini mungkin terletak di pegunungan Kaukasus, khususnya di daerah yang sekarang dikenal sebagai Derben, Rusia. Di sini, ada struktur kuno yang dikenal sebagai gerbang Kaukasus yang telah digunakan sejak zaman kuno untuk melindungi jalur strategis. Bisa jadi, Al-Idrisi menggabungkan berbagai mitos dan fakta geografis dalam petanya. Namun, benteng Yakjuj dan Makjuj dalam peta Al-Idrisi bukanlah satu-satunya representasi mereka. Dalam berbagai budaya, Yakjuj dan Makjuj memiliki versi mereka sendiri. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, mereka dikenal sebagai Gog dan Magog, dua suku yang juga diramalkan akan membawa kehancuran besar di akhir zaman. Jadi, apakah Yakjuj dan Makjuj ini nyata, atau hanya legenda? Mari kita lihat dari sudut pandang sejarah. Ketika Al-Idrisi membuat peta ini, dunia masih penuh dengan misteri. Banyak tempat yang belum dijelajahi, dan mitos serta cerita rakyat seringkali digabungkan dengan pengetahuan ilmiah. Jadi, mungkin saja Al-Idrisi hanya melaporkan apa yang dia dengar dari berbagai sumber pada zamannya, tanpa benar-benar mengetahui kebenaran dari cerita ini. Hal menarik lainnya adalah orientasi peta Al-Idrisi. Jika kita perhatikan, peta ini dibalik. Selatan berada di atas, dan utara di bawah. Ini adalah cara yang berbeda dari peta modern,
dan menunjukkan bagaimana Al-Idrisi melihat dunia dari perspektif peradaban Muslim pada zamannya. Jadi, jika kita melihat ke utara di peta Al-Idrisi, kita sebenarnya melihat ke wilayah yang lebih dekat dengan tempat-tempat seperti Asia Tengah dan Kaukasus. Jadi, mengapa peta ini begitu menarik? Bukan hanya karena akurasinya pada zamannya, tetapi juga karena ia mencerminkan perpaduan antara ilmu pengetahuan, mitos, dan kepercayaan religius. Al-Idrisi adalah ilmuwan yang luar biasa cerdas, tetapi dia juga hidup di masa di mana mitos seperti Ya'juj dan Ma'juj adalah bagian dari pengetahuan umum. Dengan peta ini, dia memberikan gambaran yang kompleks tentang dunia yang belum sepenuhnya kita kenal. Sekarang, setelah kita melihat peta ini, apakah mungkin Ya'juj dan Ma'juj masih ada di luar sana, tersembunyi di balik gunung-gunung yang tak terjangkau manusia? Ataukah mereka hanyalah simbol dari bangsa-bangsa yang pernah dianggap sebagai ancaman besar bagi peradaban? Beberapa peneliti modern berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj mungkin tidak pernah nyata, melainkan mewakili suku-suku nomaden perusak, seperti bangsa Mongol yang dikenal menghancurkan kota-kota besar di Asia dan Eropa pada abad ke-13. Namun, meskipun kita memiliki banyak teori dan penjelasan, misteri Ya'juj dan Ma'juj belum sepenuhnya terpecahkan. Seperti banyak legenda kuno lainnya, cerita ini terus hidup, menyelimuti sejarah dengan teka-teki yang menarik untuk dipecahkan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Ya'juj dan Ma'juj adalah legenda, atau mungkin saja mereka adalah peringatan bagi kita tentang ancaman yang tak terlihat? Apakah petunjuk tentang mereka bisa ditemukan di tempat-tempat seperti peta Al-Idrisi ini? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka pembahasan seperti ini. Dan tuliskan di kolom komentar, teori mana yang menurut kalian paling masuk akal tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sampai jumpa di video selanjutnya.